Pemirsa, bagaimana Jokowi bisa menjadi kingmaker padahal dia bukan ketua umum partai politik? Ya, kita akan tanyakan langsung kepada pakar politik yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi saat ini yang memiliki kalkulasi politik soal kingmaker 2024 itu. Nah, Mas Burhan, sebetulnya bagaimana kalkulasi kalau kita menilai nih Presiden Joko Widodo akan menjadi kingmaker 2024? Apa dasarnya, Mas Burhan? Sebenarnya tesis saya Jokowi bisa menjadi kingmaker ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Terakhir di acara seminar Kosgoro Partai Golkar, sebelumnya di ISEAS Yusof Ishak Singapura. Nah, dasar saya itu tergantung tiga sebenarnya. Satu, approval rating Jokowi yang tinggi, 72-71% berdasarkan survei terakhir, itu akan membuat Jokowi menjadi center of attraction buat semua calon untuk mendapatkan blessing-nya. Nah, kalau misalnya Presiden Jokowi mampu mempertahankan approval rating yang tinggi, pada saat yang sama menjadi komandan koalisi yang menguasai 81% kekuatan koalisi pemerintah di parlemen, maka Jokowi potensial menjadi the Uber Kingmaker. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung sejauh mana presidensial threshold yang sekarang digugat oleh kawan saya di MK, yaitu Refli Harun, itu apakah tetap berlaku atau tidak. Kalau misalnya presidensial threshold masih berlaku 20-25%, maka Presiden Jokowi menjadi kingmaker berikutnya. Karena bagaimanapun beliau menguasai 81% kekuatan partai di parlemen. Jadi kalau partai oposisi yang sekarang tersisa hanya PKS dan Demokrat, bersatu sekalipun tidak cukup untuk memenuhi ambang batas minimal untuk bisa mencapreskan pasangan, yaitu 20-25%. Tapi kalau misalnya gugatan Bung Refli itu berhasil, maka akan banyak potensi munculnya calon di luar dari kuasa Presiden Jokowi. Jadi sangat tergantung nih konstelasi di MK. Dan terakhir tentu tergantung 2 tahun terakhir ini, apakah muncul capres yang dominan atau tidak. Nah, kalau kita lihat survei saya, terakhir yang barusan kami rilis, itu tidak ada satupun capres yang dominan. Pak Prabowo unggul, tapi keunggulannya hanya 20-an%. Jauh berkurang dibanding perolehan beliau di 2019. Ganjar Pranowo mengalami stagnasi tingkat popularitas. Anies Baswedan juga belum mampu bersaing dengan Ganjar maupun Pak Prabowo. Nah, ketika tidak ada capres yang dominan, lagi-lagi Pak Jokowi menjadi lebih powerful dalam menentukan konstelasi. Jangan-jangan yang muncul kalau presidensial threshold masih tinggi, all president men di 2024 nanti. Mas Burhanuddin, tapi sampai dengan ujung Mas 2024 akhir ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat, Anda melihat apakah pengaruhnya masih begitu besar terhadap mesin partai politik, terhadap mungkin figur yang mau dia dukung, atau masih fluktuatif survei dari Mas Burhan ini? Coba Andro, saya dalam presentasi kemarin menyebut fenomena Jokowi centrality and one party rule. Apa itu? Partai kita banyak, di Senayan setidaknya kita punya 9 partai yang lolos PT, tapi perilakunya sama. Apa itu? Partai Jokowi mengikuti apa maunya istana. Misalnya, satu, terkait dengan gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu. Kita tahu Golkar dan Nasdem pada dasarnya menginginkan revisi. Tetapi ketika mendapatkan instruksi diam-diam dari istana, berubah konstelasi. Apalagi misalnya Omnibus Law. Itu kan banyak gugatan dari masyarakat. Tetapi ketika istana punya mau, semua partai pendukungnya seia sekata untuk mengikuti keinginan dari istana untuk menggolkan Omnibus Law. Apalagi misalnya yang paling kelihatan adalah revisi Undang-Undang KPK. Itu tidak ada beda perilaku antara partai koalisi dengan partai oposisi. Jadi poin saya, meskipun partai banyak, tetapi dirijennya ya Pak Jokowi. Nah, ini yang menjadi dasar buat saya untuk mengatakan kalau misalnya Pak Jokowi masih kuat, baik secara elit di tingkat parlemen maupun di tingkat massa, dengan approval rating tinggi di atas 70%, kalau Anda lihat misalnya menurut political intelligence, ya, ini data dari Global Leaders Approval Rating dirilis Januari 2022, itu Pak Jokowi peringkatnya nomor 2. Presiden di negara demokrasi dengan tingkat approval rating tertinggi nomor 2, hanya kalah dibanding Narendra Modi, India. Beliau mengalahkan approval ratingnya Biden,
kemudian Trudeau dari Kanada, kemudian Scott Morrison Australia. Jadi kita suka tidak suka melihat gejala di mana Presiden Jokowi sekarang ini itu adalah presiden kuat. Dan ini yang kemudian menjadi dasar buat saya kalau fenomena ini masih berlangsung sampai 2024, dia menjadi sangat menentukan. Tapi kalau approval ratingnya drop, pemulihan ekonomi bermasalah, penanganan COVID kembali acak-adut, saya kira semua partai pendukungnya akan lari, tidak mau dianggap bagian dari pemerintahan yang gagal. Kita berandai-andai kalau tidak ada kendala, artinya approval ratingnya akan tetap di posisi yang baik. Nah, bagaimana kaitannya dengan 2 nama ataupun 3 nama yang Mas sebutkan tadi? Ada nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo, kemudian juga termasuk Anies Baswedan. Seperti apa preferensinya nanti kalau Mas Burhan melihat? Sekarang kan Pak Jokowi put eggs in many basket. Jadi bagaimanapun dia tidak ingin terlihat menutup pintu buat salah satu calon. Jadi he's not closing the doors for anyone, apalagi buat 3 nama Prabowo, Ganjar, dan Anies yang masih punya potensi menang sebagai capres. Kalau misalnya Pak Jokowi ingin memperlihatkan pada satu dukungan ke salah satu seorang capres saja dan kemudian kalah, itu bisa menjadi masalah serius, terutama buat keberlanjutan program di bawah presiden yang baru. Nah, karenanya dia ingin terlihat dekat dengan Anies Baswedan, dengan Pak Prabowo, dengan Ganjar, dengan Ridwan Kamil, dengan Erlangga Hartarto, dengan Erik, dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa Pak Presiden Jokowi terlihat punya preferensi personal ke beberapa calon. Baik, Mas Jadi Burhan. meskipun beliau punya kedekatan dengan Pak Prabowo, dengan Anies Baswedan, saya kira preferensi personalnya nggak bisa teringkari itu. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Sama-sama.